Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan mentadaburi beberapa ayat yang berkenaan dengan atau berkaitan dengan amaliyah kurban, satu amaliyah yang diharapkan akan mengantarkan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian amaliyah ini menjadi juga ciri dari hari raya yang nanti insyaallah akan kita rayakan yang bernama Idul Kurban atau Idul Adha. Ada beberapa surah sebenarnya, misalnya yang pertama surah Al-Kautsar, surah yang paling utama sekali biasanya kalau kita berbicara tentang Idul Adha, karena ada kata nahr di sana. Karena nahr itu memotong leher, ya, dari kerbau atau dari sapi atau dari unta atau dari kambing, ya. Yang kedua misalnya kurban biasanya juga dihubungkan terutama dengan surat As-Saffat yang menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan lebih awal lagi biasanya tradisi kurban itu dihubungkan dengan peristiwa kurban yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Nah, dalam waktu yang singkat ini saya milih yang Qabil Habil sajalah, karena yang Ibrahim Ismail sudah sering, ya. Qabil Habil kayaknya belum sering. Buktinya siapa saudari perempuannya Habil, lah insya Allah lah masih bingung, ya. Jadi kita milih yang surah Al-Maidah, dari Maidah ayat 27 sampai 32 insya Allah. Kecuali kalau minta mencukupi kita pindah ke dua surah yang lain. Tapi nanti kita lihat saja intinya. Misalnya kalau di surah Al-Kautsar, setelah dapat Kautsar orang disuruh dua hal, sholat sama nahr. Jadi Kautsar itu rezeki yang sangat banyak, perintahnya dua, suruh bangun hubungan yang baik dengan Allah namanya sholat, suruh membuktikan kesolehannya itu kepada manusia yang lain dalam bentuk konkret, yaitu berbagi dalam bentuk kurban. Jadi kalau orang itu dapat nikmat, mestinya tambah baik hubungannya dengan Allah, sholat, dan tambah baik hubungannya dengan orang lain sebagai bentuk syukurnya dia kepada Allah SWT. Itu aja sebenarnya intinya. Karena itu bagi orang yang mendapatkan kecukupan di bulan untuk berkurban, maka amat sangat dianjurkan dia untuk berkurban, karena memang setelah Al-Kautsar perintahnya fasholli, ya, baru wanhar, ya. Fasholli sama wanhar, karena itu orang itu baru dianggap baik jika dua hubungannya baik, kepada Allah dia baik, kepada orang lain dia baik. Bukti konkretnya itu begitu. Ada orang yang soleh tapi kikir, tidak baik dia. Ada orang tidak soleh tapi tidak kikir, juga belum baik. Jadi harus dua. Itu kalau nanti kita hikmahi di surah Al-Kautsar, di surat Al-Kautsar. Di surah As-Saffat kita bicara tentang bagaimana detailnya, dramanya, hikmah ketaatan atas perintah Allah, bagaimana ujian yang diberikan Allah kepada keluarga yang saleh Ibrahim alaihissalam, bagaimana keteguhan Ibrahim, Hajar dan Ismail dan seterusnya sampai membuahkan keajaiban. Tapi didetailkan lagi, orang yang mentaati Allah itu istimewa, sampai sesuatu yang tidak masuk akal nanti bisa terjadi akibat ketaatan. Semua penderitaannya dihilangkan oleh Allah karena ketaatan. Dan ketaatan itu, kesabaran itu ternyata sabar dalam mentaati Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sampai nanti hewan kurbannya atau kambing gibasnya yang diturunkan Allah dari langit untuk menggantikan Ismail, sejarah awalnya adalah kambingnya Habil.
Karena itu kita ambil cerita yang paling awal, gitu ceritanya. Jadi karena cerita awal adalah cerita tentang kambingnya Habil yang nanti diambil oleh api ya sebagai tanda diterimanya sedekah atau kurban dia oleh Allah SWT. Kita awali dari ayat yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu naba'alladzina, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-27, watlu alaihim. Watlu dari kata tilawah, dari kata tala yatlu, mengikuti, atau kalau kita mengeja sesuatu yang kita tidak rubah sedikit pun, kalau bentuk begini berarti A, bentuknya begini berarti B, kita cuma ngikutin, tidak ada inovasi, namanya tala. Namanya tala. Karena itu tilawah, itu artinya ngikutin saja. Itu Nabi tidak menambahin apa yang dia dapat dari malaikat Jibril, yaitu aja yang dibaca. Itu makna yang pertama. Tala yang kedua adalah mengikuti. Maksudnya kalau kita mendapatkan bacaan, setelah kita fahami, mestinya diikuti dengan konsekuensi dari pemahaman yang kita bacai, yang kita fahami. Sehingga biasanya tilawah itu menuntut amal. Beda dengan kiroah. Kiroah cuma baca, tapi belum dituntut untuk beramal. Karena itu yang lebih cocok sebenarnya tilawah Quran atau kiroatul Quran. Tilawah. Karena itu tugas Nabi yatslu alaihim, membacakan Al-Quran atas mereka. Nabi membacakan dan sekaligus Nabi mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Ya. Kita ini jangan berhenti di kiroah terhadap Al-Quranul Karim, tapi terus harus yatslu, harus membacanya dan mengikutinya dalam bentuk perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah SAW watslu, karena bentuknya kata kerja, ceritakan Muhammad. Narasikan kepada, kalau kita lihat konteksnya, kepada orang Yahudi saat itu. Karena ini kisahnya berkaitan dengan, kalau kita lihat munasabah ayat sebelumnya, berkaitan dengan orang Yahudi. Setelah itu Allah menyatakan watslu, ceritakan Muhammad alaihim, kepada mereka orang-orang Yahudi. Tapi sekali lagi, kalau Al-Quran menggunakan contoh kasus kayak begini, maknanya jangan dikhususkan kepada konteks, tapi kepada umumnya ayat. Umumnya ayat. Jadi meskipun ini nanti kepada orang Yahudi, nanti ujungnya ke kita. Harus kita baca untuk diri kita. Oke? Watslu alaihim naba. Naba itu cerita yang sangat besar dan sangat penting. Jadi kayak, kalau gini itu kayak apa ya? Kayak apa istilah sekarang? Gini, kalau sesuatu itu baru, bahasa Arabnya itu hadis, dari kata hadas. Ya, kalau berita itu umum-umum saja, namanya khobar, sudah masuk kita kabar. Ya. Tapi kalau naba, berita yang sangat penting dan besar. Misalnya contoh misalnya coronavirus, ini naba. Ya, jadi informasi itu dalam Al-Quran dibeda-bedakan. Kalau informasi itu sangat penting dan besar sekali informasinya, namanya naba. Karena itu orang yang membawa informasi yang sangat penting dan besar namanya nabi. Dari situ diambil kata nabi. Ya, jadi bukan wartawan, karena itu nabi tidak akan bicara hal-hal yang remeh-temeh. Dia bicara sesuatu yang sangat penting, besar, dan relevan buat kita. Ada sesuatu informasi yang penting dan besar, tapi tidak tentu relevan buat kita. Ya, misalnya seperti apalah informasi yang penting, misalnya, oh Donald Trump sekarang, iya penting, tapi tidak relevan buat kita, misalnya. Ya, jadi naba itu sesuatu yang penting dan relevan buat kita. Kan itu mestinya kalau ada naba, apa yang diminta Al-Quran dari kita? Perhatikan hal itu secara serius. Kenapa? Karena ini hal yang sangat penting berkaitan dengan diri dan nasibmu. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita baca begini, kira-kira apa nanti yang kita dapatkan dari cerita ini? Jangan merasa, sekedar cerita aja. Bukan begitu. Karena ini berita yang penting. Untuk kita ambil hikmahnya, kita cari apa ya buat saya untuk ngapain ini, dan segala macam itu. Karena ini Allah tidak hendak bercerita. Quran itu bukan cerita digunakan untuk mendongeng, tapi sebagai contoh agar kita ngambil ibrah dan hikmahnya. Watslu alaihim naba abnai Adam. Ceritakanlah kepada mereka tentang dua anaknya Nabi Adam alaihissalam.
Para ulama tafsir berbeda pendapat, yang paling kuat jadi dua. Satu pendapat yang jumhur menyatakan putranya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil, pakai ya, Qabil sama Habil. Sebagian merujuk kepada dua orang dari Bani Israel, tetapi pendapat ini lemah, sehingga kita pilih pendapat yang paling kuat, Qabil dan Habil. Ceritanya begini, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dulu setiap hamil selalu dua, satu laki satu perempuan. Jadi Qabil tidak ada riwayat yang paling kuat yang menyatakan mana yang kakak mana yang adik, wallahu a'lam. Tapi yang jelas rumusnya dulu, syariahnya adalah karena memang manusia belum banyak, menikahnya itu adalah kakak dapat adik, adik dapat kakak. Tidak boleh satu lahir yang sama, harus disilang. Mungkin kalau secara kesehatan itu akan jauh lebih sehat ya, wallahu a'lam. Tapi syariahnya Nabi Adam dulu begitu. Okay? Jadi Qabil lahir dengan Layudha. Layudha ini biasa saja, boten cantik istimewa. Sementara Habil dengan iklimiah yang sangat cantik. Qabil lahir dengan iklimiah, nama seorang perempuan yang sangat cantik. Sementara Habil lahir dengan Layudha. Layudha biasa saja. Dua ini kemudian secara fisik diceritakan, wallahu a'lam kebenarannya ya, karena semuanya ini cerita yang tidak sampai paling kuat ceritanya. Ada yang menyatakan Habil itu fisiknya lebih kuat. Habil sahibu ghanam, peternak dia, sementara Qabil sahibu zar'in, dia petani. Petani sama peternak. Ketika menginjak usia yang sudah cukup untuk menikah, Nabi Adam menikahkan mereka. Habil dapat iklimiah, Qabil dapat Layudha. Disinilah mulai bibit pertengkaran terjadi. Karena Qabil merasa enak Habil dapat iklimiah yang lebih cantik, sementara saya dapat Layudha, padahal saya ini lahir barengan dengan iklimiah. Mestinya yang lebih dekat ke iklimiah itu saya, wong lahirnya bareng sama saya. Bapak ini enaknya sendiri, kenapa saya kok diberikan Layudha sementara Habil diberikan iklimiah? Ini yang menjadi titik pangkalnya. Apa titik pangkalnya itu? Satu, orang itu nanti gini ya, ada makalah yang menarik dari Ibnu Athaillah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya itu bersinar, ujung akhirnya juga bersinar. Siapa yang ngawali dari sesuatu yang baik, nanti ujungnya juga baik. Siapa yang punya motif dan start yang baik, insya Allah nanti end result-nya juga baik. Nah, kebaikan dari awalan itu dalam Islam adalah ikhlas, adalah niat yang baik. Kalau diawali dari, nanti kita belajar ya, dari sombong, dari jealousy, iri hati, dari dengki, meskipun hasilnya istimewa kayak apapun, nilainya kosong di mata Allah SWT. Dan tidak ada hasilnya, di akhirat nanti bahkan sia-sia itu. Nanti termasuk kurban. Yang menjadi pertanyaan, apa yang memantik jenengan nanti ikut berkurban? Kurang ajar, tonggoku ndak wati soge, iso kurban sapi. So awak luwe soge ndak unta, katakanlah. Motivasinya berarti menang-menangan misalnya, dan seterusnya lah. Lah Ibnu Athaillah itu menarik membuat rumus ya, atau Sofyan bin Uyainah misalnya, ada sekian banyak ulama yang hampir sama. Siapa yang awalnya baik, akhirnya juga baik. Siapa yang menanam bibit dengan baik, nanti hasilnya juga baik. Oke. Kita lihat apa yang kemudian diceritakan oleh Al-Qur'an di sini adalah ada satu bibit yang harus kita hati-hati, namanya iri. Namanya dengki, namanya jealous, atau namanya nopo iri. Jealousy itu masya Allah bisa membuat orang kehilangan
kewarasan akalnya, dan dia bisa melakukan apapun saja. Masya Allah nih. Sampai ini bukan menimpa orang biasa, putranya Nabi. Jangan pikirakan, ya Allah, putranya Nabi itu karena iri itu bisa sampai nanti bunuh. Perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sekalipun. Karena itu kata Rasulullah SAW, dia itu orang yang membuat sunnah pertama kali dalam hal pembunuhan. Karena itu semua orang yang membunuh, dosanya nanti juga mengalir kepada Qabil. Ustadz, kok sengsara begitu Qabil, Ustadz? Apakah orang kalau melakukan perbuatan dosa dan dia inisiatornya, maka dia akan selalu punya dosa warisannya, mewarisi dari generasi penerusnya? Iya, kalau dia tidak tobat. Tapi kalau dia tobat, boten. Misalnya Ikrimah bin Abi Jahal, orang yang sangat jelek, anaknya Abu Jahal, tapi dia tobat. Setelah tobat, tidak bisa diwarisi. Tapi para ulama sepakat, kenapa Qabil kok tetap mewarisi dosa? Kalau ada orang bunuh, Qabil dapat. Kenapa? Karena Qabil tidak diterima taubatnya oleh Allah. Loh Ustaz, dia apakah tidak bertaubat? Tidak, karena Qabil tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan. Dan jangan pikirakan makin, kok ono ya wong boten nyesal, kenapa itu? Karena iri. Nah, yang pertama yang menarik, kenapa orang bisa iri? Karena melihat nikmat yang dimiliki orang lain dan dia tidak melihat nikmat yang dimiliki oleh dirinya sendiri, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik pertama yang membuat sempitnya hati adalah kita itu selalu melihat orang lain. Orang itu kalau melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, lupa dengan apa yang diberikan Allah kepada diri kita sendiri. Dan akhirnya kita tidak bisa mensyukuri yang ada, kemudian ngapes-ngapes wong liya kemudian. Kalau dia baik, maka itu menjadi motivasi dia untuk bangkit. Kalau dia jelek, lahirlah iri, dengki, dan segala macamnya. Karena itu nanti Al-Quran, Masya Allah, Rasulullah SAW memenuhi 7 kafilah. Wonten 7 kafilah miliknya orang Yahudi, Bani Quraidah sami Bani Nadhir. Isinya nanti dibaca di Tafsir Qurtubi, dijelaskan di Zadul Masir punyanya Ibnul Jauzi juga dijelaskan. Kafilah ini dipenuhi dengan gandum, bahan pertanian, dipenuhi dengan wangi-wangian, dipenuhi dengan permata, dipenuhi dengan amti'ah minal bahar, kata Imam Qurtubi, dengan berbagai kekayaan hasil laut. Dipenuhi banyak 7 kafilah, dikirim ke Yahudi, karena ini miliknya orang Yahudi, Bani Quraidah dan Nadhir. Sahabat yang melihat Nabi memenuhi banyak sekali harta, apa kata sahabat? Lau kana hadhil amwal, kalaulah harta-harta ini milik kita, lana, lataqawwaina biha, pasti kami akan menjadi kuat kalau harta ini kabeh milik kita. Wa anfaqnaha fi sabilillah, dan kami akan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Al-Qur'an merespon keinginannya para sahabat ini. Kalau tanglet, nopo keinginan sahabat? Kepingin dunya sing akeh nek Yahudi ku menguatkan dia, dan kepingin harta dunia yang banyak miliknya orang Yahudi itu akan bisa dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi turun ayat Al-Qur'an nopo bunyine? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kata Al-Qur'anul Karim. Wala tamuddunna ainaka, kata Al-Qur'anul Karim, hei, bukankah aku telah kasih kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang, yakni suratul Fatihah, wal Qur'anal azim, dan Quran yang sangat agung. Kamu itu jangan panjangkan matamu. Kalimatnya Al-Quran, la tamuddanna ainaika, jangan kamu panjangkan matamu. Memang mata kita bisa panjang, buat masuknya melihat dengan ambisius. Ilama matta'na, kepada apa yang Allah anugerahkan, Allah kasih kepada mereka itu. Orang-orang di luar orang Islam, atau siapapun saja ya, yang kemudian mungkin kekayaannya membuat, karena kita ini secara naluriah, kita ini punya syahwat. Sinten mawon ba'alimo koyo opo, pasti kalau ngelihat kekayaan kepingin. Kita punya mobil, ngelihat teman kita punya mobil yang jauh lebih baik, kepingin kita. Punya rumah, ngelihat rumah yang lebih baik, kepingin kita. Lah, masalahnya kenapa Quran kok mengkritik?
Karena Allah itu tahu hatinya. Jangan sampai kalau kita mulai membandingkan nikmatnya orang lain, kalau itu mboten dijaga dengan baik, itu bisa menjadi keburukan. Karena nanti bisa jadi jealousy dan seterusnya. Nomor satu. Yang kedua, kita melupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dipikir Allah itu tidak ngasih ini sana tok yang nikmat, kamu udah dapat nikmat. Yang kedua, yang ketiga, kita ini tidak menyadari bahwa yang bagi rizki itu Allah. Apa dikira Allah bagi rizki itu ngawur? Ya apa sih aku kok sak ini, arek iku kok sak mono. Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Alim. Coba jangan pikirkan ini. Di dalam Al-Quran ada 3 kata merujuk kepada pengetahuan Allah. 1, Alim. Yang kedua, Alam. Yang ketiga, Alim. Ini semuanya merujuk asma'nya Allah. Semuanya pengetahuan. Alimul ghaibi wasyahadah. Alamul ghuyub. Innallaha sami'un alim. Semuanya itu ilmunya Allah. Sebenarnya kita ini asalkan mentadaburi Asmaul Husna dengan baik, cukup sebenarnya untuk hidup udah. Jadi orang baik kita. Coba direnungan gini, alim itu orang yang memiliki ilmu. Kita ini sama memiliki ilmu. Maka kalau ada orang punya ilmu kita sebut alim. Kalau tanglet, kapan kita taat kepada orang lain? Kita ini mental manusia itu nggak mau taat sama orang lain sebenarnya. Karena kita ini maunya menang-menangan. Itu watak dasar kita. Tapi kapan kita mau taat? Kalau kita merasa orang itu punya ilmu. Buktinya, jenengan kalau ke apoteker, obat ngeluh misalnya, obat corona, oh ini vaksinnya Pak, diminum 3 kali sehari dan seterusnya, protes jenengan. Bukan protes. Oke, nurut nih. Kenapa? Karena kita yakin si kemisnya, dia punya ilmu. Kalau kita ke dokter nyontek, dokter ngapa-ngapain, kita nurut. Jadi menarik, begitu orang itu punya ilmu, kita taat. Dalam hal apapun, makanan, minuman apa saja, Allah itu menyatakan, aku itu tahu. Nah sekarang kita lihat, ilmu itu dibagi jadi 2 mudahnya. Ilmu yang realis, yang berkenaan dengan sesuatu yang kita lihat, namanya syahadah, alam yang bisa kita lihat, dengan alam yang tidak terlihat, namanya ghaib. Oke, jadi pengetahuan itu ternyata berlapis-lapis. Lo lihat sekarang, yang real saja ternyata kathah lapisannya. Orang sekarang bicara tentang nanoteknologi misalnya. Ternyata yang dilihat, kalau mau lebih detail lagi, beda lagi. Mau detail lagi, sampai pada tingkat nano orang sekarang. Kalau tanglet, kalau orang punya pengetahuan sampai tingkat nano, lebih detail apa buatan pengetahuan ini? Lebih detail. Kita gini kemudian, oke, saya terimalah. Iku ndak ngono le, soalnya ini ngono ini, tambah detail dia. Karena itu wonten lapisan-lapisan ilmu pengetahuan. Nah sekarang kalau tanglet, sehebat-hebatnya menungso itu, meskipun sekarang sudah sampai di kuantum, sudah sampai di nanoteknologi, tetap kemampuan manusia itu hanyalah menguasai sedikit dari alam syahadah. Alam ghaib blank, satu pun tidak tahu. Allah nyatakan, kamu bisa taat sama dokter, sama kemis, sama lawyer, sama semuanya itu. Ilmunya itu setingkat opo. Allah itu tahu kamu tidak hanya di alam syahadah, tapi alam ghaibmu. Kenapa kamu kok susah taat sama Allah? Itu kalau kita pikir, ya Allah. Allah itu tahu, bahkan aku yang nyiptain kamu, dan aku tahu apa saja yang ada dalam hatimu, aku tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan aku lebih dekat dari tulang lehermu itu. Masya Allah. Itu yang pertama. Ini saja mestinya membuat kita, ya Allah, kita udah give up. Yang kedua, Allah makin menguatkan lagi. Kalau orang itu super jenius, bahasa Arabnya alam, bagi pengetahuannya lebih luas lagi, tak terbatas pengetahuannya. Allah itu, karena itu ghaibnya dibentuk jamak. Tidak pernah dalam Al-Quran kalau ada alam, alamul ghaib, tidak pernah. Ghaibnya dijamakkan juga. Ghuyub. Bayangin, ternyata yang gaib pun berlapis-lapis. Ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam
Kita nggak tahu semuanya itu. Terus gitu itu loh. Kalau kita pikir, ya Allah, kok iso aku gak percaya sama Allah? Kok bisa saya tidak taat sama aturan Allah? Kalau kita pikirkan. Dan yang paling menarik, Allah itu alim. Alim itu sesuatu yang melekat. Pengetahuan yang melekat. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Kita ini punya ilmu, naik turun. Kalau belajar, naik. Tidak belajar, hilang. Alhamdulillah Ustaz, 3 bulan yang lalu saya hafal Yasin Ustaz. Sekarang, wassalamualaikum misalnya. Itu kita naik turun. Allah enggak, pengetahuannya enggak bertambah, enggak berkurang. Ya wis. Seperti kata benda, alim itu namanya sifat musabbahah. Kalau dalam bahasa Arab, dia melekat. Jadi, Masya Allah. Sekarang kita pikir, apakah Allah yang Razzaq membagi rizki? Baca nanti dalam Quran. Yang bagi rizki itu Allah. Orang ini segini, orang ini segini, orang ini segini. Bukan berarti saya tidak mengencourage kita itu untuk meningkatkan kehidupan kita di dunia, mboten ngoten maksudnya. Tapi boleh kita memandang orang lain, tapi bukan dengan ciri pandang opo yo pangeran kondo aku. Nyala yang salahkan sana. Kita ini suudzon sama Allah SWT. Orang tua saja kalau ngasih duit sama anaknya, kalau tanglet, rozak napa mboten? Rozak. Sing TK 2.000, sing SD 5.000, sing SMA iki, arek iki anu iki. Ojo kakek iki. Saya aja begitu. Anak saya di pesantren ojo kakek jajan tok tambah ndak dadi kok ngoten. Bukan berarti saya ndak sayang sama dia. Tapi saya tahu karakter satu-satunya anak karena saya merasa saya lebih tahu dari anak saya. Sekarang bayangin, ada orang yang Allah kasih rizki A. Kita juga dikasih rizki B. Kenapa kita ndak melihat diri kita dan kemudian bersyukur? Ini hilang terus ngelihat sana tok gitu loh maksudnya. Itu yang dikritik Al-Quran. Apa yang diingatin Al-Quran? Awakmu iku tak kei Quran. Dari semua nikmat yang diberikan Allah di dunia ini, nopo yang lebih baik daripada Quran? Kau ini wis tak kei 1 kilo inten, kau njaluk Avanza gitu loh. Ono koncomu tak kei Avanza, awakmu tak kei 1 kilo inten. Terus kon, ono yodek ini kon, saya yang memberi, kira-kira kecewa napa? Kecewa kan ya apa sih leh? 1 sinten dolen oleh 20 Avanza kon. Gampangane. Kok iso kon gelek rono iki lho. Mbok kira aku ndak ngerti tah yang kemampuanmu, kira-kira begitu. Di dunia ini, bayangin hatta malaikat tidak dikasih Al-Qur'an. Kita ini dikasih nikmat berupa nikmat paling tertinggi. Karena itu rahmannya Allah itu wujud pertamanya nopo? Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sudah dikasih Quran kok iso kon ngelirik kepinginnya wong Yahudi. Dan menganggap itu lebih besar dari apa yang kamu miliki. Saestu nggih, sinten mawon yang lisannya bisa membaca Al-Qur'an, yang dalam hatinya wonten Al-Qur'an, yang dikasih kesempatan bisa menyentuh dan baca Al-Qur'an, niku mboten bisa dibandingkan dengan nikmat apapun. Lek jenengan mboten yakin itu, nanti kalau mati kalau mboten percaya. Semua harta yang kita miliki, begitu kita mati, nothing, mboten regane. Terus yang kita sergani nopo? Ya Allah, alhamdulillah aku biyen bisa maca Fatihah. Ngene tiba nikmate. Itu yang sering kali kita tidak syukuri. Dan kalau kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, nopo akibatnya? Kita menyepelehkan dan tidak bersyukur. Dan intinya kalau tidak bersyukur, rezeki kita tidak ditambah sama Allah. Dan jenengan pikirakan, mosok si pangeran yang memberikan sesuatu yang terbesar berupa Al-Quran, tidak akan memberikan dunia yang remeh-temeh. Rasulullah SAW menyatakan, laukanatid dunia, kalaulah dunia ini ta'dilu janaha ba'udah, senilai sayap nyamuk, aku haramkan orang yang tidak beriman kepadaku meneguk setetes airnya. Kenapa orang kafir kok diberikan harta oleh dunia? Karena dunia bagi Allah nggak ada harganya. Kita ini orang mukmin, bayangin, sudah jauh cara pandang kita ngelihat dunia itu udah jauh. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Orang sekarang lihat dunia kan wow. Lihat Quran, biasa. Kalau tanglet Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, kalau tanglet zamannya Nabi Muhammad, apakah orang-orang melihat kekayaan sebagai sumber kehormatan? Boten. Tapi Quran, Nabi kalau nguburin orang, nanti sing ngapal Quran dhisik, kuburno dhisik. Di Uhud, sapa sing ngakeh dhisik Qurane? Kalau Nabi ngutus 4 sahabat untuk keluar, siapa yang hafal Quran? Siapa yang paling utama dalam Qurannya? Dia jadi pemimpin. Itu culture-nya
para sahabat, culture kita enggak. Karena itu kita susah menilai rizki yang besar itu. Karena itu orang Islam kok iso no wong Islam sing duwe iman Islam. Ndonga tuh nyafikan, ya Allah, maumu apa sih ya Allah? Saya ini sudah sholat, saya ini sudah zakat, kenapa bisnis saya kok enggak lancar? Kalau dipikir saja nih, lah aku nyai Quran iku mbok nilai sak piro? Ngasih Islam di dadamu itu kamu nilai apa? Lah gitu tuh sebenarnya. Itu maksud kita ini. Lah, sekarang kita bayangin, Qabil niku nggih dapat nikmat dari Allah. Habil juga dapat nikmat dari Allah. Semuanya dengan nikmat sendiri-sendiri. Dan ketentuan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang mereka sudah sama punya istri. Jangan dipikir kita ini kadang kalau ngerenung, lah stres dewe. Oh ya aku kok ndak koyo Sahruhan. Kenapa ya saya kok ndak kayak siapalah yang gandeng-gandeng. Kenapa saya dikasih andeng-andeng. Mumet itu kalau dipikirin. Sedih kita sendiri. Dan lupakan nikmat yang lain. Padahal belum tentu ketampanan, kecantikan, rizki buat kita. Berapa banyak orang menjadi tampan, tapi justru dengan tampannya dia terjerumus ke dosa. Berapa banyak orang menjadi cantik, justru kecantikannya membawa kepada perbuatan dosa. Dan Allah yang memasangkan itu di luar nalar kita. Ono sing wong ndak panting ganteng oleh wedok sing wayu, ono sing ayu, macem-macem lah. Dan itu pasti karena perjodohan itu bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged dipikir kali utek niku. Masya Allah. Duh, dereng selesai. Aduh. Nggih, saya cepatkan mawon lah buat kelamein nanti sudah diperingatin tadi tidak boleh. Oke. Kita belum masuk ke korbannya karena nanti baru korban. Oke, kita lanjutkan. Singkatnya kemudian mereka ini diperintahkan oleh Nabi Adam protes Qabil kepada ayahnya Adam. Kenapa ayah engkau menikah gini? Gini ajalah. Kamu, karena ini syariahnya Nabi Adam dulu ya, berikan kurban ya. Nanti siapa yang diambil kurbannya berarti dia yang diterima oleh Allah SWT. Dia menikah dengan iklimiyah. Oke. Jadi yang pertama, satu, kalau kita pikirkan yang pertama ya, melihat nikmat yang diberikan orang-orang lain. Ini hati-hati ngelihat nikmat itu. Kalau jenengan lihat nikmat orang lain terus jadi syukur, alhamdulillah. Ngelihat wong kaya itu malah sedih lah wong iman. Muga-muga sampean iso syukur ya, besok lagi ditakoni pangeran cek iso bener oleh jawab. Karena bukan gratisan itu dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi bukan membangkitkan iri dengki. Yang pertama. Yang kedua nopo selain harta itu, selain segala macam perempuan. Berapa buahnya hancurnya karena perempuan ini, bahaya banget. Maksudnya lawan jenis ya. Oke. Maka kemudian Qabil membawa kibas putih yang paling terbaik yang dia miliki. Diletakin di atas gunung atau bukit lah. Sementara Qabil membawa wallahu a'lam hasil tanaman. Dalam riwayat kalau saya baca di Wahatut Tafsir itu menarik. Jadi dia membawa, begitu dibawa itu masih ada entah buah atau apalah yang masih bagus. Dimakan sama dia. Pokoknya dia pastikan yang diberikan itu yang jelek-jelek. Ditaruh udah. Dilihat. Nanti tradisinya itu akan ada api dari atas yang akan mengambilnya. Yang diambil punyanya siapa? Punyanya Habil. Kambingnya hilang. Ditelan oleh api, hilang sudah. Sejak Nabi Adam nanti sampai di peristiwanya Nabi Ibrahim. Jadi ngangone sapi wonten, ngangone wedhuse wonten surga mriku. Nanti didonaken malih, kita nggak tahu, wis buntu kita, ilmu kita nggak tahu kita. Di mana dimensinya Ustadz? Wallahu alam. Nggak ada ilmu pengetahuan kita. Nanti diturunkan oleh Allah. Semua ahli tafsir merayakan gitu. Jadi kibasnya yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kibas dari kurbannya Habil, dari kurbannya Habil. Begitu diterima, tambah niki bibitnya ya. Dari awalnya tadi sudah dari bibit yang tidak baik karena iri, makin kuat nama mboten, makin kuat sekarang. Kurang ajar konbil. Saya tidak bacakan riwayatnya, saya singkatkan. Apa kata Habil? Lah sampean aku itu memberikan yang paling terbaik. Lah sampean itu memberikan yang terjelek. Bukankah Allah itu menerima yang paling terbaik?
Dan Allah itu menerima dari orang yang mau berbuat baik. Tambah mangkel, nasihat itu menjadi makin pukulan bagi dia. Dan kemudian dia merencanakan akan membunuhnya. Kalau kita baca riwayat, dia tunggu sampai Nabi Adam haji. Nanti Nabi Adam pergi ke Mekah dan dilaksanakan pembunuhan itu. Kita lanjutkan. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq. Bil haq maksudnya dua. Satu, diceritakan apa adanya, tidak ditambahi. Kebiasaan orang mendongeng ditambahi biar senang penikmatnya. Quran tidak. Kalau cerita itu straightforward, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Namanya bil haq, dengan benar. Yang kedua, bil haq maknanya dengan tujuan yang benar. Ada orang cerita tidak ada tujuan. Lah kalau Quran cerita, niku wonten tujuannya. Namanya bil haq, bukan cerita sekedar cerita, tapi cerita wonten tujuannya. Namanya bil haq. Idz qarraba qurbanan. Ketika mereka qarraba, mendekatkan sesuatu agar makin dekat kepada Allah SWT. Qaruba, mendekatkan. Qarraba, melakukan amaliyah terus-menerus yang digunakan agar orang semakin dekat kepada Allah SWT. Karena itu muqarrabin adalah derajat orang paling nomor satu dengan Allah SWT, paling dekat. Ya, sebagaimana di surat Al-Waqi'ah, ya, muqarrabin. Yang disebut dengan manusia dibagi jadi tiga, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Yang paling top di sendiri adalah al-muqarrabun, karena dia yang paling dekat kepada Allah SWT. Okay? Kenapa dia disebut qarrab? Karena dia terus menerus mendekati Allah. Jadi kalau kita melakukan amalan, yang amalan itu kita gunakan agar kita semakin dekat kepada Allah, namanya qarraba. Kurban adalah bentuk intensif, ya, bentuk intensif, bentuk mubalaghah. Jadi kalau maunya itu paling dekat, saking dekatnya itu sangat ekstrim, namanya kurban. Jadi orang itu kalau berkurban maunya ngapain? Maunya agar amaliyah yang dia lakukan makin dekat kepada Allah SWT. Saya kemarin nonton YouTube tentang pedagang sapi kambing di Malaysia. Dia cerita wataknya orang Melayu dan orang Bangladesh. Saya dengerin aja. Kata dia, orang Bangladesh yang ada di Malaysia secara ekonomi lebih miskin dibanding orang Melayu. Tapi kata dia, sepanjang saya jualan sapi sama kambing, orang Bangladesh itu kalau mencari hewan kurban, pertanyaannya adalah, kurban misalnya sapi, berapa harga tertingginya sapi? Yang pertama, jadi dia cari sapi yang paling tertinggi. Oke, habis gitu baru kemudian dia tidak pernah tanya yang paling rendah bedanya. Sementara orang Melayu, kata dia, selalu pertanyaannya itu berapa harga sapi yang paling rendah, sing penting syaratnya sah. Saya sambil dengerin itu, kok ya podo wong Indonesia. Jadi menarik. Ini orang Malaysia yang cerita. Jadi kata dia, kenapa ada mentalitas yang berbeda ini? Kata dia, wong Bangladesh yang miskin, dia tidak mau ketika saya kasih, yang ada yang lebih murah harga. Oh jangan, ini korban, kata dia. Ini kan menarik. Jadi kita renungkan itu, mari kita lihat perilaku Qabil kali perilaku Habil. Perilaku Habil. Jenengan kalau kurban itu pasang niat, maunya kita ini apa? Mau ditonton orang, mau nyenangin takmir, mau dianggap mewah, atau jenengan kepingin kurban itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan mikirnya itu Allah, pasti akan melakukan yang paling terbaik. Pasti akan melakukan yang terbaik. Bukan sekedar cukup, bukan sekedar cukup. Meskipun boleh, karena itu misalnya di madhab Hanafi, bagi yang berkecukupan wajib kurban itu. Tapi bagi madhab Syafi'i selainnya dianggap sebagai sunnah muakkadah. Karena ada hadis yang sangat kuat. Karena itu Imam Hanafi mewajibkan. Ya, siapa yang memiliki keluasan harta, kata Rasulullah SAW, tapi kok tidak berkorban, fala taqrabanna musallana, kata Rasulullah. Wis ojo cedek-cedeknya masjidku. Ojo cedek-cedeknya masjidku. Ini ungkapan saking kerasnya dari Rasulullah SAW.
Wong duwe-duwe akeh kok ndak gelem korban. Ndak usahnya masjid ae wong koyo ngono iku. Ngono gampangane niku ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterima salah satu di antara keduanya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang lain, yang sisanya. Qala la aqtulanna. Ini kesimpulannya ya. Jadi setelah ngobrol tadi itu, maka dia berkata, saya akan bunuh kamu. Peristiwanya kalau kita baca tafsir itu menunggu sampai nanti Nabi Adam orang tuanya pergi dan dia melakukan itu. Nah, nanti yang terjadi adalah bahwa perkelahian ini menarik kalau kita perhatikan karena Habil tidak menunjukkan perlawanan untuk membunuh. Ada sekian banyak riwayatnya, tapi singkatnya diambil batu, dipukulkan kepada Habil, Habil terjatuh. Habil terjatuh. Dan dalam keadaan terjepit itu, Al-Quran menyatakan wala im basatta ilayya yadaka, kalau engkau memanjangkan tanganmu kepadaku, maksudnya membunuhku ya, kata litaktulani, untuk membunuhku, ma'ana bibasiti yad, kata Habil, maka aku tidak akan memanjangkan tanganku kepadamu, maksudnya aku tidak akan ikut juga membunuh kamu. Karena sebagaimana dalam hadis ya, kalau ada orang qatil wal maktul finnar, orang kalau niatnya seperti orang caruk, siapapun yang pasti masuk neraka semuanya. Qatil wal maktul finnar. Habil enggak. Habil tidak mau membunuh ya, tapi dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, defend. Untuk masalah ini banyak sekali tafsirnya, karena mulai dikritik, kenapa Habil kok tidak melawan, bukankah tidak boleh kita ini mengalah dan segala macamnya ya. Karena itu ada sekian banyak cara penafsiran. Singkatnya adalah Habil pada posisi yang sudah tidak bisa lagi. Dan dia tidak mau melawan dengan maksud untuk membunuh. Apalagi ini saudaranya. Tapi semua upaya agar saudaranya itu berhenti untuk tidak membunuh sudah dilakukan. Nanti kita lihat ya. Jadi kata inni akhafullah, yang pertama kalimatnya, saya sudahi sampai di sini. Satu, takut kepada Allah. Yang kedua, iyurida antabu'a bi itsmi wa itsmik. Yang kedua, kamu nanti kalau kamu membunuh saya, ya, kamu akan pulang membawa dosaku dan dosamu sendiri. Maksudnya dosamu yang sudah kamu lakukan, kamu akan nanggung, dan dosa pembunuhan atasku, dan kamu juga akan tanggung. Diingatkan akan dosa yang akan dia dibawa ke akhirat. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar. Yang terakhir, kamu akan menjadi orang yang akan masuk ke dalam neraka ashabun nar, wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan orang yang zalim. Saya singkatkan, ada 3 cara untuk menahan agar orang tidak melakukan perbuatan keji. 1, mengingatkan dia akan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatkan dosa yang dia lakukan, konsekuensinya nanti apa. Yang terakhir, ingatkan destinasi yang paling terakhir, yaitu neraka. 3 ini sudah dilakukan oleh Habil. Jadi Habil bukan orang yang diam. Ada juga yang menafsiri begini, jadi begitu terdesak, darah mungkin sudah berkelucuran dengan batu, tentu saja Habil tetap manusia dan dia marah. Terus kok ndak ini yang pangeran ya? Kamane gitu. Ingat sama Allah, takutlah sama Allah. Kamu nanti kalau sampai melakukan membunuhku, kamu akan nanggung dosamu dan dosa pembunuhan ini, dan pasti kamu nanti masuk neraka. Makin marah Qabil, dibunuhlah, singkatnya. Jadi singkatnya kalau mau kita ambil hikmahnya, waktunya tidak banyak ya. Jadi korban adalah aktivitas yang kita lakukan ya, amal yang kita lakukan secara umum, secara bahasa, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya berkaitan dengan Idul Kurban disebut dengan udhiyah ya, bukan kurban sebenarnya, istilahnya udhiyah. Kenapa kok disebut udhiyah? Dari kata, ada yang menyatakan dari kata duha, karena disembelihnya di pagi, kalau apalagi berkenaan dengan ibadah haji. Singkatnya adalah kurban kemudian dijadikan salah satu
tradisi nanti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita mengikutinya terus sampai detik hari ini untuk mengingatkan banyak hal. Satu, mengingatkan dan jealousy, ya, sifat kebinatangan kita yang iri sama orang dan seterusnya itu. Lupa akan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang kalau diteruskan sampai bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kita bayangkan, yaitu pembunuhan. Masya Allah. Karena itu hati-hati, urusan dunia itu bisa begitu. Urusan iri dengki. Persis seperti Zulaikha, ya, dan seterusnya. Jadi iri ini kalau diteruskan nanti berakhir kayak begitu, makin dipendam terus sampai terjadi pembunuhan. Bukan dia makin dekat kepada Allah, makin jauh. Kalau Habil lawannya, dia mengambil yang paling terbaik dan akhirnya dia mendapatkan yang paling terbaik. Masih ingat ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, kata Al-Qur'anul Karim. Orang Ansor itu Madinah, kalau dia panen kurma, dia ambil busur kurma yang masih mengkal, terus diikat di Masjid Nabawi. Jadi orang-orang miskin itu kalau ngambil dari kurma itu, kurma yang terbaik, tapi yang masih setengah matang, jadi biar agak lama karena orang ngambilin. Sementara orang munafik itu menarik, dia ngambil kurma yang paling jelek. Terus dia sesal-sesalkan karena diikat gitu, dicampur-campur sama dia. Turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hei orang-orang yang beriman, infaklah kamu dengan sesuatu yang baik secara materi dan caranya juga baik. Wala tatayammamul khabis, dan kamu jangan memaksudkan mengambil sesuatu yang jelek dari yang kamu miliki dari hartamu, terus kamu ambil yang jelek, itu untuk kamu nafkahkan. Padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata. Tidak suka kita. Masya Allah, ayat ini turun berkenaan dengan perilaku kurban, gampangannya ya. Perilaku amal dengan memilih yang terjelek. Menarik, Quran itu menggunakan thayyibat dengan plural, khabis dengan singular. Apa maksudnya? Sebenarnya kalau orang itu mau berkurban, mau sodako, mau apa, terutama pertanian dan peternakan atau pertanian zaman itu. Kalau orang panen jeruk katakanlah 1 ton. Pertanyaan saya, yang baik sama yang buruk lebih banyak pundi? Lebih banyak yang baik. Katakanlah panennya 1 kintal, katakanlah mungkin 5 kilo yang jelek, yang lain tuh baik semuanya. Kata Al-Quran, infaklah dari yang thayyibat, yang baik. Dan menariknya, thayyibatnya dibentuk plural. Jangan infak dari yang khabis. Khabisnya dibuat singular untuk nunjukin, bo ilingoto, sing ngapi kalau lu akeh to, lo pongei sing elek. Ya, misalnya, itu mentalitas, itu yang dilakukan oleh Qabil. Sementara Habil ngambil dari yang paling terbaik karena dia mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip dasarnya adalah kalau kita mau berkurban, pikirlah niatnya karena apa kita berkurban. Pasanglah niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah yang paling terbaik yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik bagi kita tentu belum ukurannya dengan orang lain yang berbeda-beda tergantung ekonomi yang kita miliki. Tapi kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah, keluasan harta oleh Allah, berkorbanlah dengan kurban yang paling terbaik, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian, sampun jam 6, mohon maaf saya tidak bisa dalam. Hanya 2 ayat saja, kita belum ke mana-mana, tapi semoga 2 ayat ini membuat kita menjadi sadar bahwa kurban itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu di hari raya Idul Adha nanti kita ini menjadi sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar-benar kita upayakan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir diingat, orang yang dekat kepada Allah cirinya adalah dia berbagi dengan orang lain. Buktinya kurban itu memang diberikan kepada Allah SWT, tetapi daging kurbannya dikonsumsi oleh orang-orang
yang lain. Maka orang itu kalau soleh pasti kaitannya dengan orang lain. Dan terakhir, innallaha, sesungguhnya Allah layak tidak menerima daging dan darah di antara kalian, akan tetapi menerima niat di balik itu. La yanalullahu luhumuha wala tima'uha walakin yanalu taqwa. Tapi Allah menerima takwa yang berada di balik amalan yang kita lakukan. Demikian, hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.